warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala habibina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man bihadihi iktafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak sekalian, tamu undangan Majelis kita yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Mada mohon izin berdiri saja untuk menyampaikan biar bisa kita serahkan doa. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini di dalam rangka kita menghadiri undangan saudara kita, keluarga kita. Dan ini adalah salah satu kewajiban di antara kewajiban dari kita semua, yaitu salah satunya adalah memenuhi undangan. Maka para ulama kita mengatakan apabila undangan ini kita tinggalkan ketika ada undangan tanpa ada alasan yang benar, ya, tidak ada tanpa ada alasan yang syar'i, maka kita menjadi berdosa karenanya. Dan kita berharap maka kita berkata Tuhan sore Mada mudah-mudahan Allah SWT rahmati, berharap dengan hadirnya kita di sini ya, dapat menghibur yang berhajat. Kemudian kita doakan apa yang menjadi hajatnya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaitan labo acara kaitannya yaitu acara khitan ya, walimatul khitan. Mungkin Mada ingin malam hari ini ingin menyampaikan beberapa perkara berkaitan dengan masalah khitan ini di dalam agama kita. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimahullah, yang tonton sore Mada yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khitan kalau dari bahasa Arab dari 3 huruf ya. Huruf Kha, huruf Ta, lalu huruf Nun. Khotana kuntina kalau bahasa Arab 3 huruf. Kalau arti nare dompo itu khitan itu. Dompo memotong. Itu arti khitan ini. Ya. Secara bahasa nanti. Tapi kalau secara istilah syariat, istilah yang dikenal oleh para ulama itu artinya adalah khitan, itu artinya adalah memotong sesuatu pada bagian tertentu dengan cara tertentu. Itu tapi si Mada wajal waka omena kan tertentu ya badal lalu kan ya tidak boleh kita perwaya kan. Jadi itu secara istilahnya seperti itu. Jadi memotong ya, sesuatu pada tempat tertentu dengan cara-cara tertentu. Kemudian selanjutnya dalam pembahasan fikih para ulama masalah khitan ini beda pandangan ulama ke hukum. Para mengajar wajib, para mengajar sunnah, para membedakan antara laki-laki dan perempuan raw. Sebagian ulama Syafi'i Maliki mengatakan wajib baik laki-laki maupun perempuan. Tapi sebagian lagi mengatakan sunnah ya, sunat ini ya khitan ini adalah sunnah saja baik untuk laki-laki maupun perempuan. Tapi ada lagi ulama mengatakan di antara madhab fikih itu ya di antara 4 madhab itu mengatakan wajib bagi yang laki, anjuran saja bagi yang perempuan. Jadi itu semua. Tapi intinya adalah khitan ini syariat lain. Ya, jadi intinya ya biarlah para ulama itu berdebat. Kalau umpama di rasa daya aki adalah sudah menjadi kebiasaan adat untuk berkhitan baik laki-laki maupun perempuan, jangan diselisihi. Ya, ya maka kita ikuti adat yang berlaku setempat. Ya. Jadi seperti ini. Ini kaitan dengan masalah khitan ini. Dan ibadah kita doa jemaah kaum muslimin dan tuan sore Mada yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi khitan ini juga sebetulnya bukan semata-mata syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.
Jadi syariat ihsan ini sudah ada jauh sebelum Nabi Muhammad, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi sudah ada ketika syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi Nabi Muhammad ini hanya meneruskan syariat Nabi Ibrahim sebetulnya. Ya, jadi hanya meneruskan syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya dalam surat Al-Baqarah 124 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ketika Allah uji Ibrahim itu bikalimatin, dengan satu kalimat, fa'atammahun, maka Ibrahim memenuhi ujian itu, memenuhi perintah itu. Ya. Maka para ulama tafsir mengatakan, ya, idz betala Ibrahim di kalimatin, yaitu ketika Allah uji atau memerintahkan Ibrahim dengan satu kalimat. Kalimatin di sini kata para ulama adalah al-khitan, dompo, sunnah. Jadi Allah perintahkan dalam ayat ini menurut sebagian ulama tafsir, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berkhitan. Terima kasih. Belum bahas sunnah Nabi Ibrahim. Kalau kebayangkan Bung Ayan, ya, kalau kita tahu susah dibayangkan. Ya. 80 tahun, makanya di dalam hadis itu ada penafsiran kalimat pisau di situ, lainnya pisau biasa tapi ponggo. Ya. Dia itu ngomong cincau orang berubah orang. Ya. Kami ponggo, jadi ada pisau dari Yaman itu sejenis ponggo itu. Ya, umur 80 tahun. Tiba-tiba kusau menteri pada saat itu kan. Ya. Madara pernah ya, ada sudah berjalan 10 tahunan begitu. Ada seorang tidak mu'alaf dari TLE, saudara Mailmai dari Flores. Ya. Ya. Tapi dia lumayan juga, umurnya baru sekitar 30-an. Beta 50 mbak Nabi Ibrahim ini. Ya, beta 50 mbak. Tapi masih muda barangkali pada saat itu dengan umur 80 tahun itu. Wallahu ta'ala mungkin bisa jadi juga karena dondong umur. Ya, dia bukan. Bahkan dalam hadis Bukhari yang 80, tapi dalam hadis At-Tabrani ya, itu umurnya 125 tahun. Cuman hadisnya banyak nggahi para ulama. Tiosi sanad hadis sama sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam umur 125 tahun itu adalah ada di antara perawinya yang doif ya. Jadi doif. Tapi makanya ulama yang mateng boleh hadis Bukhari kan dia baru 10 mbak. Ya. Selain dari hadis 125 tahun dan ya tidak bayangkan hadis 125 mbak. Baru 10 saja pintuta dipikir yang lain. Ya. Nah, ini kenapa? Makanya ini penting untuk kita kaji. Kenapa? Karena inilah syariat itu, ya. Syariat itu datang, ya. Dan dia sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mati tolaknya. Dekani seakan dia harus didompo kan. Pilih orang setengah mati ini. Tapi ketika perintah Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa itu watiwaran, ya, ayyaqulu sami'na wa ata'na. Dia orang yang bertakwa itu mentalnya seperti itu. Ya, jangankan dompo itu Nabi Ibrahim dompo anak kaburuma dompo. Ya, padahal anak satu-satunya Ismail alaihissalam itu yang ditunggu-tunggu. Ya, ini diantara bagaimana khitan itu disyariatkan kepada kita. Ya, makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya Nabi mengatakan bahwasanya ada beberapa perkara yang berkaitan dengan sunanul fitrah, yaitu fitrah manusia. Fitrah kain dari manusia gitu. Ya. Ya, kesucian. Ada yang menerjemahkan dengan fitrah itu dengan kesucian, ada juga yang menerjemahkan dengan fitrah itu adalah kai sifat manusia romo. Jadi kesempurnaan sifat manusia itu ada di situ maksudnya. Dewati si sunan, siapa berarti sempurna sifat ran, dia maksudnya. Ya, berarti sempurna sifat nadoren. Ya, maka si sunan ada. Maka itu disebut sunnah fitrah. Ya.
Maka banyak ya ketika Mada baca beberapa literatur itu ada banyak hikmah ya di balik syariat hitan ini, syariat sunat ini ya. Di antaranya adalah yang paling adalah bisa menjaga kebersihan ya. Paling bisa menjaga kebersihan. Maklum kisi dompo sudah orang lantangkas laho itri. Jadi wakil sahan sembilan dairen. Ente pulang. Ya. Jadi ada semua kaitannya di situ. Ya, ada semua. Wati wali penuntung masalah kala lain ya ada penuntung wali ada ya nuntung mempenti ada. Salah satunya itu untuk menjaga kesucian kita. Jadi ketika buang air itu peluang untuk mentangga najis itu ya pasti ada. Kalau tidak dipotong, ya makanya dompokai dalam syariat itu untuk menjaga itu, ya, untuk menjaga kebersihan itu dari najis itu. Biar jangan sampai najis itu tinggal di situ. Ya. Ini diantara hikmah yang paling besar diantara hikmah-hikmah yang kaitannya dengan syariat kita ini, bapak-bapak sekalian dan tuan saudara Mada yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, inilah kenapa menjadi kewajiban bagi orang tua ini ya menghitankan anak-anaknya. Ya. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, ya Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwasanya khitan itu adalah bebarengan dengan 7 hari kelahiran akikoh. Jadi umum itu naire orang hitan dalam mazhab Syafi'i itu. Ya. Menurut mazhab Syafi'i ya. Jadi itu 7 naik tipu orang bagi ada rasa dari mendetek kalau tidak? Tidak ada. Mungkin kebiasaan orang-orang Arab di situ ya. Pada madan lagi kelas 1, kelas 2 SD ya. Kelas 3 kan nyeri lalu kelas 3 deh ya biasa main. Oh kelas ini, masya Allah. Ya, beragam serai lo Nabi Ibrahim ya. Jadi ini ya Bapak Ibu sekalian, di antara bagaimana kewajiban orang tua itu diantaranya tadi ya terhadap anak-anaknya dihitankan. Nah, alhamdulillah kita berkumpul di sini dalam rangka mendoakan itu mudah-mudahan toi lancar, toi urusan hitan ambil toi gini. Ya, kita doakan bersama-sama. Kemudian mungkin yang lebih lanjut dari itu adalah apakah berhenti borong-gori nggak urusan dom tua atau anak lagi wasunawi lagi? Ya jawabannya pasti belum selesai Pak. Berarti penggori nah dia bahwa ampoja star gigi satu. Ya. Warawali BSC bahkan ulu eteros to ispodakan selunet ya, yaitu sesuai dengan baca Bu Pak Haji Kiai tadi surat Luqman. Itu yang lebih tinggi lagi dibanding kita ya tahap selanjutnya yaitu ayat tadi yang Bapak Haji baca wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Jadi ngori sunare bara wali kumiyeten ene fa ini sunan puak ya tilom bi paki wali bos ngori cumpur kewajiban oke bos sunan bukan begitu. Belum selesai Pak. Itu selanjutnya ayat yang beliau baca tadi, Tuan Guru kita baca tadi ayat itu. Yaitu apa? Mengajarkan anak-anak ini dengan Islam. Wa in qala Luqman li banihi, ketika Luqman alaihissalam berkata kepada anaknya wa huwa ya'idhu sambil memberikan pelajaran. Jadi artinya Luqman di sini mengajarkan kepada anaknya. Jadi tidak di guru privat. Apa ilmu yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya? Ilmu nomor 1, ilmu tauhid, ya ilmu Islam, yaitu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan kamu sekutukan Allah. Karena sesungguhnya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah kezaliman yang paling besar. Ya, di sini Allah perintah sebenarnya mada terhokaso untuk mengikuti Luqman tadi. Ya, Luqman ke luar biasa. Ya, lain jana Nabi lalu saja. Tapi pehe berumah ngaran dari Qur'an, bahkan nama surat dikasih nama Luqman. Sekalipun sebagian ulama mengatakan Luqman termasuk Nabi, tapi pendapat yang benar bukan Nabi beliau ini, Luqman. Ya, cuma beda pendapat Pak. Ya. Di situ. Tapi yang jelas mayoritas ulama mengatakan bukan Nabi, ini pendapat yang benar. Ya. Menurut sebagian riwayat Luqman ini cuma tukang kayu.
tukang kayu Pak. Ya. Gagah pendai aki wali lalu kan di dalam gambaran yang disampaikan oleh para ulama itu. Tapi dia punya ilmu dan hikmah yang besar ya, dia usia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengabadikan namanya di dalam Al-Qur'an? Karena Luqman ini dia punya hikmah, punya ilmu yang besar yang bisa kita semua ambil. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun mengambil dari Luqman ini. Ya. Terutama ilmu kemudian Islam. Islam yang paling pokok adalah la tusyrik billah. Jangan kamu menyekutukan Allah. Jangan berbuat syirik, jangan menyekutukan Allah. Ya. Aina kalau bahasa Arab itu syirik itu dari kata syirkah. Syirkah ini artinya sekutu. Iya. Ya, orang nanti boleh bahasa Indonesia syarikah dagang, syarikah ansau gitu. Ya, kandenta kacampo, kandenta itu bahasa bocor. Jadi ain kandenta rumah, ain kacampo rumah lam kelai. Ini ilmu yang nomor 1 yang diajarkan oleh Luqman dan kita juga wajib mengikuti itu. Sebab manusia itu cihi seraam kelain, cihi sembayangan, cihi puasana, lalu haji dimakan, cihi rawin, cihi puasana, wati cihi dia mentauhidkan Allah, ya maka tirkani sembayangan kelain. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, wati kengampu berumah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan sebaliknya Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itu penting dari untuk menjauhkan diri kita dan anak-anak kita ya dari kesyirikan ini. Ya, dari dosa syirik karena waktu kengampu berumah sih. Ya, dosa mengalaiga tergantung kehendak Allah. Ya, kalau masih musyrik kita berbuat syirik mati tak enggak bertaubat kekal di neraka. Tapi kalau kita mati membawa dosa-dosa yang lain tapi tidak membawa dosa syirik, ya, dosa-dosa maksiat biasa, ya, itu ini perlu surogasi penting Islam. Yang penting dia Muslim, dia tidak berbuat syirik. Kalau apapun dosanya, sekalipun saya mau ke neraka sempurna. Ya, setrika apa itu bawa sama benar beliau. Pada samanya sama tak akan ya. Lain sama boleh sama bunyi dari rakyat. Ya. Pai sama bunyi sama lodong luli wale moti berarti bunen. Pada sama tak akan mempangi bu. Ya, coba-coba ya. Lelo, enggak aku lelo. Ya. Jadi dicuci dulu di sana di neraka. Ya. Jadi makanya Nabi pernah datang seorang sahabat ya. Ya, akhirnya Nabi memberi nasihat kepada sahabat ini. Ya, Nabi mengatakan ada bukan mau masuk Islam orang ini, dia mau masuk Islam. Ya, so di gaya Nabi SAW, ya kamu masuk Islam boleh masuk Islam. Ya, dan dia ini ya tipu guys singgong kantiri dan Nabi ya nguak kantiri dan Nabi mah dapat tipu lo kui maksiat karena lu Islam pada tipu lo kui maksiat dia lu Islam tiada masalah nanti ya tidak masalah kata Nabi SAW lu Islam boleh selama kamu tidak menyekutukan Allah itu berkunci dengan Nabi ya. Mai si fulan ini sodi wali ya sekalipun saya mencuri ya Rasulullah ya sekalipun kamu mencuri kata Nabi SAW. Sekalipun saya berzina ya sekalipun kamu berzina. Lain masalah, lain maksud madake katoi dosa empanga, lain katoi dosa berzina bukan. Ya, ya. Artinya apa ketika dibanding dan ini Nabi sendiri yang membandingkan itu. Ya. Ya, sekalipun saya berzina ya sekalipun kamu berzina. Ya. Selama kamu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi peluang ampunan itu masih dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kuncinya? Aina kandenta. Jangan kandenta ya. Ya, kandenta baik peluang ya. Kayak kandenta rumah itu lah. Ya. Nah, bagaimana
apa boleh sih paham kalian rumah? Ya, kebanyakan kalau kita itu yang pertama yang paling tidak adalah syirkut dakwah, syirik dalam berdoa meminta. Ya, raho. Di raho nggak ada rumah tua apa? Raho si hari mai ide, katsopur itu mana? Kodanya. Ya. Ya, itu namanya syirik. Ya. Innal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid-masjid itu milik Allah, maka jangan kamu berdoa, jangan kamu meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Syirik dalam berdoa, syirik dalam meminta. Ya. Lauka fuhaju, lauka wadu, madaoi, di tempat-tempat yang dianggap keramat di dalamnya, hati-hati Pak, itu sudah syirik. Ya. Tidak sah sholat kerjua pesembayang ya dire, mau sekadar tidak kecuali tobat. Ya. Sudah tidak ada manfaat kita sholat, tidak ada manfaat kita puasa, tidak manfaat kita zakat, kita sedekah, infak, bahkan haji kita pun tidak manfaat itu. Kenapa? Karena kita sudah menduakan Allah Subhanahu wa taala, karena dia la yaghfiru ayyushraka bihi, tidak mengampuni dosa syirik. Ya. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ya. Jamaah kaum muslimin dan tuan saudara bermana rahimani wa rahimakumullah. Ya. Dulu di zaman sebelum Rasulullah SAW itu orang-orang musyrik itu dulu penyembah berhala dulu tuh kadang mereka juga mengakui Allah ini. Ya, nah akui ke rumah saudara, bahkan paling lebih akui saudara daripada lain. Abu Jahal, Abu Lahab, ya, nomor satu paling kafir sedunia lah, Abu Jahal dan Abu Lahab. Kalau sumpahnya Allah diperes, wallahi demi Allah, sumpah mereka saudara, wallahi demi Allah kan, padahal kafir tidak ada. Nah ini rumah, wallahi demi Allah. Kalau aus loh, berarti lo anak kan sebuah rumah dia tidak aus loh, tidak mengerti mereka tu. Ya, di orang urusan dari aki, orang manusia aki masa sebuah rumah itu saudara. Lihat, ya, dimungkin jadi, ya, dimungkin sebuah rumah. Makanya sumpah soalnya mereka Abu Jahal, wallahi demi Allah. Makanya dalam Al-Quran Allah menggambarkan keadaan orang musyrik, wa idza rakibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin fa idza najahum ilal barri idahum yusyrikun. Itu keadaan orang dulu tuh. Ya. Apabila laut ikan dari moti, laut terbebek akan kali kapal laut, ya. Kapal laut ini sudah ada di zaman dulu, Pak. Sebelum Nabi itu sudah ada kapal laut itu. Safinah itu kapal itu sudah ada. Ya. Wa idza raqibu fil fulki, apabila mereka naik kapal laut kemudian di tengah perjalanan oleh gelombang hambu gelombang saudara. Allah rumah padahal musyrik tadi itu. Da'allaha mukhlishina lahuddin di rumah. Inna doa Allah rumah Allah ya Allah rumah. Itu berhala saudara. Daun musyrik dulu pasti bawa berhala mereka kemana-mana. Kalau salim aun jauh begini, ini perubahan lareron enggak dinembang dan saya. Jadi ketika gelombang datang, pakislah berhala, pakislah. Dia tilo bantu daya ini gini, buat pakai daya, lepas derau siapa? Paki patung lah jauh di lareron di kapal kan? Iya, ya. Da'allaha mukhlishina lahuddin. Mai gelombang rumah tibara meselamatkan kecuali kita. Longas dah wali, ibi rumah lain. Ya. Selamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai terkengeng. Apa kata Allah? Ya, apa namanya? Fa idza rakibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin wa idza najahum ilal barri idahum yusyrikun. Tapi ketika Allah sampaikan mereka, selamatkan mereka sampai ke pelabuhan, ke tepian, ke pantai, idahum yusyrikun, syirik wali. Allahu akbar. Nah akan, ya. Naik akan do kafir do musyrik zaman dulu. Ya. Tapi kata para ulama, naik akan do mulun tonto ini bunga susah enggak? Apa bunga susahnya nembali ke rumah. Ndai ke susah sana, ti pernah balik ke rumah. Dia mah parah ya.
Para pendai bani. Doa mutu iga bunga sanana nefa rumah. Tapi bunga susah kan itu kan? Susah kadang di barang rumah. Ya Allah, di barang kelai di imbi kita kasok rumah. Selamatkan Allah. Kan bunga susah deh. Dendai mati karakan endai ke? Ya, sana kombina susah kombi. Nefa serala lo. Ya, nefa rumah serala lo. Berarti ndai lebih parah dari domo. Ya, orang-orang musyrik dulu. Naudzubillah. Ya. Wala alhamdulillah ada mada ada rasa terdoa alhamdulillah ya semangat bantuan mada kasoge ya terutama mungkin untuk menghidupkan ibadah-ibadah kepada Allah lima waktu di sigi ya itu sesuatu yang luar biasa tapi jangan sampai lupa perkara yang penting ya masalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala jadi tidak boleh ya kita doa, kita meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apapun jenisnya itu. Ya, apapun jenisnya. Ya. Tidak boleh. Jadi doa, permohonan, permintaan hanya patut dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu, Pak. Ya. Ya. Ada hadis riwayat Imran bin Husain. Ya. Dari hadis ini hadis sahih ya, dari seorang sahabat yang bernama Imran bin Husain. Imran bin Husain lagi para paman ya. Itu bukti kalau orang zaman musyrik zaman dulu mereka percaya Allah dan imbi rumah. Ya, aina kesen mendai puam imbi rumah. Orang musyrik dulu juga percaya Allah imbi rumah. Ya. Ya. Nabi SAW dalam hadis ini sebelum diutus jadi Nabi, hadis riwayat Muslim. Berarti pun tidak Nabi Muhammad, tapi sudah tanda-tanda kenabian sudah ada, kelurusan akidah sudah ada. Ya. Hadis ini diceritakan oleh Imran bin Husain. Imran bin Husain ini dia menceritakan tentang pamannya dan pamannya ini berbicara dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, so dipanci bu Nabi Muhammad pada waktu dari Nabi. Kam ta'budu ilahan al-yaum. Bilang buah rumah nembak nake. Dede di Nabi Muhammad. Ya. Ya. Kata Imran, pamannya Imran bin Husain, sab'ah, 7 Tuhan yang saya sembah hari ini. Ya. Ya. Pintu buah rumah. Ya, dia puas dah sebuah rumah. Mau fikir na besi mana lakas ya marau rezeki besi mape marau anna mabes marau edera akhir tiluan sebuah rumah kan ini guys itu. Ya. Maka datang ke batu, datang ke pohon, datang ke berhala, patung-patung. Ya. Besok dipanci ya Nabi Muhammad dengan ben jauh rumahnya. Ya. Apa kata pamannya Imran bin Husain? Sitatan fil ardi wa wahidatan fis sama. Ya. Pintu buah rumahnya nembam nahus naik akhir ini buah ada dunianya. Ini buat rumah pula ada dunia kan dan sebuah masa langit. Cuma masa langit Allah Subhanahu wa taala. Pala tipuas pintu buat pintu ya. Ya. Jadi ini syirik tidak boleh ya. Jadi ketika dari iman itu tidak hanya yakin, tinsihin hanya yakin imannya ya. Sebab kalau iman itu hanya yakin, Abu Jahal, Abu Lahab juga yakin berarti beriman dia. Tapi kan kafir asli dia. Ya, makanya yakin itu paham Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, keyakinan itu bukan tidak mencukupi iman ya. Jadi iman itu tidak sebatas keyakinan saja. Jadi pasti yakin puas iman dia Abu Jahal, Abu Lahab dia beriman rau nih. Ya, karena mereka yakin juga. Sumpah tekan boleh gahi madakan dia ni. Wallahi demi Allah ku sumpah sudah hore. So di dekam ya. Wallahi lain demi Allah. Wallahi lain bahasa Nabi Muhammad dia bahasa orang musyrik dulu ya. Ya, bahasa orang-orang musyrik dulu. Ya, sampai pada kisah Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab ya, sekalipun kisah ini banyak yang mendoifkan tapi ada apa namanya? Ada hikmah di balik itu dan kemiripan, mirip lah bawaan kalian. Umar bin Khattab itu dia punya Tuhan selati belum Islam gini ya. Tuhan dia buat dari tepung, dari tepung, dari punya pengahan akhir ni wara mat, wara tutan, wara riman, wara edin, wara ismat, wara serah. Tapi biar wara opsia. Ya, dan cerita. Wara hatoh sia lalu itu hari-hari kesih lalu sia ke, matam donos to iman ini. Umar bin Khattab dia duduk sambil senyum-senyum sendiri. Ya, hari kesih lalu saya sama ya punya tom ringun ini gitu silan.
Akhirnya sahabat yang melihat dia bau hari kayu. Aku melucu dia sih. Sok di sahabat maka lagi. Saya teringat waktu sebelum masuk Islam. Dulu saya punya Tuhan, ya Umar bin Khattab. Dan Tuhan itu saya buat dari tepung, Pak. Guys ya. Dari tepung bentuk ya dimasak ya. Dipanggang gitu. Jadilah sebuah patung, tapi patung dari tepung itu. Ya. Nggak kalau saya pada suatu ketika tiba di ngah aku nahu. Ya. Hidup orang koi sedap bunyi repare dari mati warang. Dan kawara lalu nahu rumah nembang itu. Ya, dengan hasil stoi bisa nih. Dia akan mengatur tanah gorete polo lagi sampai sempoi rumah tadi. Ya. Ya. Jadi begitulah Tuhan mereka dulu. Ya. Sampai hari lain Umar bin Khattab hari lain kawara baru Islam dia. Memang dulu bakal romo. Ya. Dia wali jai tadore. Ai toy dulu bakal mulam atawadu tahajud tam kalalai ka. Dulu bakal dia. Keringu menhenca bangara. Ini aden henca lawi terus jadi. Iya. Iya. Rida dia botol lagi. Di repo wali. Ini syirik ya, syirik ini. Ini yang banyak terjadi di tengah kita itu syirik dakwah, syirik dalam berdoa ya. Di antara perkara yang lain juga banyak syirik di batin. Ada aki insyaallah tado do tatahun poi. Ari main bojo kan ya. Syirik berkaitan dengan masalah sembelihan. Ya, sembeliru selain Allah Subhanahu wa taala. Ini juga haram hukumnya, haram kata Allah lalu syirik gitu. Ya. Wallahu alam nih. Kalau ake sih kalau toina umbu toy ore. Ya. Umbu ngato toy ore mau kena ke weki pala alhamdulillah ke ya. Pembi kemajuan zaman dah ore wara internet segala macam deh. Mau dah ngaji menan ada di ore mari paki deh. Tapi ini juga perlu kita ingat ya. Jadi menumpahkan darah untuk selain Allah Subhanahu itu haram hukumnya dan itu syirik. Tu umah sembelih jangan bohora. Tu jembatan sembelih jangan bohora ambil raca. Ya, hari-hari tertentu ya mereka sembelih capi dimasukkan ke laut. Arah pojok di penarumpang ada ternyata dari kerumbu bubaran aja budaya aja. Barang dari kerumbu itu loh. Mada cuma lagi terakhir sudah semungkin 2-3 tahun lah pernah wala diendahkan berdoa biasa berdoa diendah karena safari Jumat diundang bahkan sampai wara setiap bulan itu ada pengajian umum. Ternyata dicerita kebudayaan itu masih ada. Kebudayaan itu masih ada. Sempat pas lah ceramah berdoa ditinggalkan sempurna tapi ketika berdoa tinggalkan Bali mana ada laporan sebagian masyarakat. Memang sebagian setuju, sebagian wali. Ini tidak boleh. Ya, alasan mereka budaya apapun jenisnya, ya tidak boleh diterima kalau dia bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kuncinya. Ya, di luar. Padahal kini sembilan dari bacaan dari surat senggori takbiratul ihram kan. Allahu Akbar. Ya, yang singkat itu apa? Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu paham daire. Ya. Ya. Doa iftitah itu di tengah-tengah doa itu inna sholati wa nusuki ya Allah rumai sembelihanku wa nusuki dia sembelih sih yakin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, ya, ibadahku, hidup dan matiku hanya untukmu ya Allah. Pada ternyata ngori sembelih harus selain Allah kan kering rumah ngarannya. Ya. Dan ini tidak boleh. Ya. Haram hukumnya. Jadi tidak boleh kita melakukan seperti ini. Ya. Jadi menyembelih, ya, berkurban kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini juga masuk syirik akbar, syirik yang besar, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Bagaimanapun kebaikan yang dia tanam di dunia tiada manfaat. Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini diantara ilmu penting, ilmu pokok yang perlu kita sampaikan, kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada keturunan kita. Ya, dalam hadis riwayat Muslim,
Ya, hadis sahih riwayat Imam Muslim, ada dua orang, para dua dauna yang melakukan perjalanan jauh, ya, di safar. Jadi dua orang ini safar. Di tengah perjalanan ada di situ mereka harus melewati satu perkampungan di Warawalin Saim Kelai Wali. Kebetulan Wali Jah tidak ada di Saim Kelai, harus lampasai kampung Ede Wali. Akhirnya terpaksa mereka masuk di situ. Nah ternyata di situ ada kebiasaan di situ, masyarakat di situ setiap udung melampasai kampus dore, harus berkurban untuk berhala di situ. Wara berhala dodo kampus ini, wara nembana, wadura haju, ya. Dan orang yang lewat di situ diwajibkan untuk berkurban. Harus bohora aru berhala itu. Nah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian satu orang di antara dua orang itu, ya, dia bersedia. Nah ngawa nih batu guys doh kan mau terpaksa ya, nela lampa lanjutkan perjalanan. Tapi alasan detiwaran au disembelih lah, dora disembelih, andora kono di au diwa. Kata orang itu, sembelihlah sekalipun satu ekor lalat. Lalat asli bahasa lalat. Kroku. Ya. Kone sembelih ke kroku deh, sembelih dah berhala nami deh. Tisi sembelih mu tino melampak, mamade bahkan made nami hati umno. Dan akhirnya dia tangkap satu ekor lalat, ya kroku, sembelih, dipersembahkan kepada berhala. Kemudian yang satu orang lagi, dia tidak mati cauna, dia pertahankan akidah dan imannya. Ilowa ini haram hukumnya, musyrik itu syirik guys ya. Saya lebih baik mati, dibunuhlah dia satu orang. Jadi sebuah doa pamori, sebuah doa selamat yang dia sembelih kroku be. Masa buat doa tabu mati nah hati poda doa kampung itu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika yang satu orang yang masih hidup ini melanjutkan perjalanan, berarti purong gak ketujuan, orang nyanyi apa harimau siap, mati walisia, mati nyanyi bu harimau. Kata Nabi SAW, dia yang mati tadi digigit harimau dan dia berkurban lalat itu masuk neraka. Masya Allah. Bau masuk ke neraka kayaknya? Sembelih keroku untuk siapa? Untuk berhala tadi. Kemudian dia yang mati dibunuh tadi adalah masuk surga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dia mempertahankan keimanannya. Tauhid, berbatin siau di luar kini. Kone keroku wali berarti luar. Di awal di pembelian sapi baik. Keroku tidak soin. Tapi tetap haram hukumnya. Apalagi ayam, kambing, sapi tidak boleh. Haram hukumnya. Merusak keimanan seseorang itu. Perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Ya. Nah ini diantaranya perkara-perkara yang berkaitan dengan kewajiban kita sebagai orang tua mengajarkan, meluruskan anak-anak kita, ya, meluruskan anak-anak kita iman dan pemahaman mereka terhadap Islam ini. Ya, jadi lain berhenti hanya di hitam saja, di sunnah saja, tidak. Ini perkara yang baik sunnah, ini perkara yang baik syariat. Insya Allah yang melakukannya dapat pahala awali undang kaso undang keluarga, undang untuk kampung, makan-makan bersama. Ini bentuk pahalanya yang besar. Ya. Kemudian setelah itu ajarkan kepada Islam, tauhid, ya. Suruh mereka hafal Al-Qur'an, sekolah ke sekolah Islam baik. Ya. Sekolah untuk anak doa tadi sekolah Islam, mupa ku sekolah Islam ren coki zaman aki awali wara HP wara de wara aki itai. Setengah mati di nguartei baik. Setengah mati di nguartei. Selamatkan generasi kita ini. Selamatkan ya. Tahu di pondok-pondok pesantren, ya, masukkan mereka di pondok-pondok pesantren, suruh hafal Al-Quran, suruh hafal hadis, suruh jadi ustaz, jadi ulama di ceramah dasar kampung ini, di kemudian bagi kebiasaan Rasulullah SAW dan orang-orang yang terdahulu di tengah kampung kita, ya, agar masjid kita ramai, ya, ajarkan kepada anak-anak kita Islam itu. Aina tahu bona iha masa depan, itu kemampuan dai kan ni, iha masa depan dan betul kita Islam mati tidak, ya. Terutama seperti hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran itu bisa mencerdaskan otak, ya. Modal fikirnya doma bisa baca Al-Quran, hafal Al-Quran itu rata-rata cerdas otaknya karena dia diasah terus oleh Al-Quran tadi otak.
Dan itulah Al-Quran ini petunjuk, cahaya. Ya. Maka orang yang sering berinteraksi dengan Al-Quran, dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah, mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini saja mungkin yang kita sampaikan untuk di malam hari ini kaitan dengan perkara ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada beberapa lagi, ada kaitan dengan hitan tadi, kaitan dengan sunnah fitrah tadi, yaitu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kaitan dengan sunnah fitrah ini adalah memotong kuku rambut. Ya. Anefa dompok uhu, ya, malum terutama ibu-ibu bagaimana biasa apa koleksi uhu ibu-ibu, ya terutama makinggi inarima gitu. Aum bibi, kok kayak fiko wali, beren dabi kayak pengahawali lu wali rima ete wali repot, ya. Nabi perintah, ya dompok uhu, gitu. Masalah berkaitan dengan syirik. Iya. Sumpama ya, waktu kemarau panjang, ya kemarau panjang ya. Kemarau panjang itu syirik ini ya dilakukan bagian mata sendiri jangan mata lawa kadawa umpama tidak ataupun atau umpama pun yang lain di mata mau lah. Ya. Jadi dulu aku punya kombi ataka lain rahaw maksudnya keker rahawi seterjini kombi siapa hidi akaku kombi dikabulkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Di rumah kan nih. Kombi akan hidi akaku lain kori lain di sigi. Lain satu tempat yang tertentu. Ya dimbaik kepada dikirim baru Allah Subhanahu Wa Taala ubah korona murah. Ya, bagaimana hukumnya? Kalau kaitan dengan pertanyaan kita itu, memang kalau kita tidak meminta kepada selain Allah itu bukan syirik namanya. Hanya saja tetap haram hukumnya karena itu akan menjadi perantara syirik. Akan menjadi perantara kepada sebuah kesyirikan. Berarti itu tentu syirik. Nah itu nih kalau memang mintanya. Yang pertama caranya tidak diajarkan oleh Nabi. Ya, Nabi tidak mengajarkan itu. Ya, sudah tahu jab sigi daripada dia kani. Kani jabmu, coba kani logika, pakailah logika. Mana yang lebih baik? Ya, masjid itu rumah Allah. Banding melakukan madaoi madaang jauh ya kan? Jauh sekali Pak. Memang kalau ya, tidak sampai meminta kepada selain Allah itu memang bukan syirik, tapi tetap haram hukumnya. Kenapa? Karena menjadi perantara kesyirikan. Karena kalau lagi ganti long ke awal sih, awalnya datang generasi sesudahnya, etam perawi dodo serunde dontuan pawa kenederan nih. Dicumpu kai dodo tuan toy romon watirahon tam selain rumah. Cuman caranya saja, tapi memai kento kan generasi setelah itu, ya itu yang bahayanya, jatuh nanti kesyirikan itu. Makanya ini juga haram hukumnya, tetap haram hukumnya. Ya, diantaranya pertama tadi tidak pernah Nabi mencontohkan. Kemudian secara logika tahu jauh sigi, ya. Kemudian mata lanjutkan stoi, yaitu kaitan dengan sunnah fitrah, kaitan mau hitan ini ada pasangannya juga, yaitu salah satu sunnah fitrah itu dompo uhu, ya. Dan tidak boleh kita membiarkan kuku itu panjang, ya. Nabi memerintahkan seperti itu, dan itu karena itu keluar dari fitrah manusia, ya. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan sifat memotong kukunya Rasulullah itu, berarti Nabi tidak sembarangan potong kuku, dimulai dari jari tangan kanan, mulai telunjuk dulu. 5 warna, Nabi tumpul dekat uang 5 warna, kepala kampung unta. Oke. Telunjuk, baru jari tengah, kemudian jari manis, kelingking, baru inarima. Itu cara Nabi kan. Kata Imam An-Nawawi begitu dalam syarah Sahih Muslim. Kemudian tangan 5 kui wali. Cuma 5 kui ke lain 5 warna, 5 kui ke ulu tinggi saja. Mai tinggi, tak ke. Insyaallah lebih naik pahala kalau cara Nabi kan. Ya. Tinggi, sampai pokoknya sampai dari kui sampai lima. Iya, mewarna dari telunjuk sampai kelingking, baru sumbukan lima. Kita saja. Kemudian dompol lalu selama akhirnya deh. Berarti pahala dompong kuande berarti pada pahala sunnah dari. Edi wali berarti ampo edi. Kalau edi tempuh edi wana. Kalau edi tempuh edi wana tinggi ulu. Dari tinggi dari kena kelal dari tinggi sampai ina edi lalu.
Edi mana? Gue itu Edi pui wali, tapi ina Edi sampai gigi gitu saya. Kerai sekali lalu saya kalau Edi lain lawan lima kan ya. Gitu. Ya. Kemudian ada sunnah fitrah wali yaitu memotong bulu, ya. Bulung SM awalnya ditumpuk. Ya. Ya kalau yang bawah yang dipotong, ya. Yang di ketiak dicabut. Ya. Aina kan naruh puni ngaro rahanu buat sampus ya Nabi bersih ketiaknya. Makanya dalam sifat-sifat sholat Nabi ketika lain tuh sibem puama baru sendiri serah monir aku mau cabut. Ya. Botong ngampu mah abang di boru deh. Ya ain sembali wali kedore kereda ipi sih. Ya. Yang atas dicabut, yang ketiak, yang di bawah yang dipotong. Itu sunnah fitrah juga kaitan wahitan kan dene satu paket sih satu paket hadisnya. Hadis Nabi itu satu paket dengan itu. Dan Nabi tilo akan sewi dong purnai. Setiap 20 hari paling nyeri, tapi setiap minggu deh loa nih, hari Jumat terutama. Karaso serah itu deh. Ya, Jumat jam jauh. Iya. Salat tiba Jumat nih, ya. Kombi itu pembotok ngampu pada secara mada pada menyinggung hati pembotok ngampu banyak maaf pada cukupkan sekian aku qouli hadza astaghfirullahaladzim subhanallahi wa bihamdihi astagfirullahaladzim.